Oke, welcome to Total Politik dan Kedai Kopi. Dan biasanya saya sudah bersama seorang pengamat politik, pengamat parkiran masjid, pengamat sepak bola, pengamat dunia dan akhirat. Enggak, kalau itu lu menjalani lah Ya. kehidupan dunia dan akan sampai kepada kehidupan akhirat nanti kan. Henry Satrio. Yes. Welcome to Total Politik. Saya hari ini bersama Ari Putra. Ngapain gue ulang lagi kan? Iya, udah seringan kita ya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Siapa bintang tamu kita? Seorang profesor komunikasi Wus. paling handal. Yang ini ya, yang parodi-parodi politik itu ya. Yes. Ya. Ini dia selain cerdas tapi juga lucu. Profesor Effendi Ghazali. Itu kawan gue itu satu men, senior gue di kampus UI itu. Iya. Luar biasa. Jadi waktu kita kuliah itu kita dari jauh lihat kenapa inget di sini. Tapi itu kejadian bukan sama gue aja, Ri. Iya. Sama Effendi juga. Dipanggilnya Pak Miing. Gue turun dari pesawat, Prof. Wow. Profesor, yang ada provokator kan. Gitu. Jadi Profnya pakai V ya. Tapi gue kadang-kadang luruskan orang. Pak Miing mirip Effendi Ghazali, terbalik kali. Dia mirip gue lebih tua. Kita kenal dulu Profesor Deddy Gumilar. Deddy Gumilar atau Deddy Gumelar? Deddy Gumelar. Tapi Deddy udah Gumelar. Miing sekarang, Iya. udah di akte. Sudah nama resmi. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Saya bukan orang Jawa soalnya. Iya, Jawa bukan orang Sunda gitu. Ya. Tapi itu kenapa kemudian Miing itu diaktakan? Apa ada kaitannya dengan kesulitan Anda mendapatkan suara kalau pilkada? Kalau pengamat politik cerdas jelas. Iya. Pandangannya ke situ. Waktu pertama kali pemilu tahun 2009, itu namanya Tubagus Deddy Gumelar. Itu bagus Deddy Gumilar. Tetap menang. Oh. 5 tahun kemudian kan paling nggak harus ada ya kelanjutannya. Begitu nyalon, nggak nyalon saya 2014, karena nggak punya partai. Saya keluar dari partai politik yang satu. Kemudian 2000 terakhir kapan? 2019 ya. 2019. Setelah saya vakum atau off satu periode, saya diminta oleh masyarakat lagi untuk maju. Oh. Akhirnya masuk ke partai politik namanya Partai Amanat Nasional. Nah, Sebelumnya partai PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Nah, kemudian ini kan orang taunya Miing nih. Lalu pakai nama di kartu pemilih itu Deddy Gumilar. dari KPU itu kan tidak boleh pakai nama alias. Iya. Ini takutnya ada kesulitan di masyarakat karena ada juga nih kejadian dulu. Ibu-ibu, emak-emak lah, nenek-nenek gitu, pakai bahasa Sunda. Sampai keluar dari ruang TPS, dari dapur dari bilik coblosan itu, bawa kertas gini. Iya mana, iya aing hayang milih Miing, ngaranna ieu. Ngerti dong, Ri? Ngerti. Mau milih Miing tapi nggak ada ngaranna. Datanglah ke petugas. Iya. Lain aing nggak bisa maca. Gue bisa baca ya. Jadi di situ Masalahnya nggak bisa baca dong ibunya. bukan Dia kan bisa Deddy baca. Gumelar. Ya maunya Miing tidak ada. Dari pelajaran itulah saya ke Pengadilan Kota Bekasi mengajukan untuk Ganti. menambahkan nama di tengah-tengahnya. Jadi Miing tidak lagi menambah nama alias tapi sekarang sudah secara hukum nama resmi. Semua dokumen saya perbaiki di bank atau dimanapun kecuali ijazah ya karena udah terlanjur gitu. Itu ya Itu jadi gimana sih? M Deddy Gumilar atau Enggak. Miing Deddy Gumilar? nama lengkapnya TB Deddy Miing Gumelar. Oh, TB 4 suku kata. Deddy Miing Gumilar. Gitu. Jadi masih tetap ada Miingnya gitu. Kadang-kadang orang suka punya kesulitan, kalau MC atau misalnya kita mau jadi moderator, kita kan dimoderatori oleh Bapak mau dipanggil Deddy apa mau panggil Miing sih? Ada kadang-kadang gua bilang gua mau dipanggil Deddy boleh, panggil Miing boleh, saya jangan dipanggil KPK. Nggak ada urusan. Iya kan? Iya. Gitu. Ini orangnya lama kayak kurus gua di sini. Iya bener kan gitu. Ya udah, kadang-kadang kesulitannya begitu. Nggak usah saya bilang biasa aja, panggil siapa aja boleh lah. Iya, gue pertama kali nge-WA doi gitu. Selamat malam Pak Deddy. Gitu. Yang jawab kepala sekolah. Namanya Itu kalau nama Miing sama nama Deddy Gumelar itu selisih berapa tahun?
Jadi umurnya Miing ini sekarang berapa? Umur Miing itu kurang lebih tahun 86. Umur fakta belum pada surat-surat nih ya. Belum. 86 itu pakai nama Miing. Nama udara itu? Nama udara di radio, siaran di radio itu. Kenapa? Karena saya memerankan, ya itu tukang sayur, orang kampung. Kalau tukang sayur dorong-dorong atau pikul-pikul sayur namanya Deddy Gumelar, kayaknya kebagusan namanya kali ya. Bang, siapa namanya? Saya Deddy Gumelar, pikul sayur gitu. Gitu ya. Jadi saya nggak ngerti dari tinjauan ilmu apa yang nggak pas gitu. Tapi saya ngerasa bahwa tidak berniat merendahkan profesi orang-orang bawah, misalnya kayak tukang sayur, tukang bangunan, tapi biar enak dipanggilnya, namanya Miing. Okay. Ini Hen, sekarang gue ngomong aja milihin diksi yang tidak kira-kira memunculkan delik itu. Orang ngomong diri sendiri kok. Iya. Sekalipun demikian. Ya kecuali kalau Miing yang ngaduin diri sendiri. Bukan, misalnya gue ngomong seolah-olah merendahkan tukang sayur. Sejabotabek tukang sayur datang ke depan. Capek nggak otak kita? Kadang-kadang orang tukang sayur yang tersinggung yang ngaduin orang lain. Merasa mewakili tukang sayur kan sekarang begitu. Sebenarnya undang-undang ITE itu kan delik aduan harus orang yang dirugikan, yang mengadu begitu ya? Iya, betul. Iya, sekarang bisa orang lain. Celakanya diterima juga sama petugas. Kalau orang tersinggung tuh nggak bisa dihindari gitu loh. Gue pernah ngelihat screenshot gitu nyebar di mana-mana. Ada orang marah-marah sama ojek online gara-gara dipanggil Kak. Harusnya teteh. Nggak tahu kenapa lu panggil kakak, emang gua kakak lu gitu. Yang sopan dong gitu. Terus dia marah? Marah. Kan serius sih? Serius. Nah ini Hen, Serius. gue tuh sedih banget gitu. Orang gua usul parkiran masjid gratis. Gimana dia kalau gabung salah satu partai kan di Indonesia, semua kadernya dipanggil Kak. Makanya gue sekarang kalau diajak podcast kayak gini berdoa sama Allah, ya Allah jagalah lisan aku. Iya. Jagalah pendengaran dari penonton kita agar tidak salah tafsir. Supaya apa? Ini bangsa kita dalam keadaan yang sensitif, nggak jelas gitu loh. Belum, coba lihat semua kalimat-kalimat yang berseliweran di sosial media. Bisa nggak sih dengan baik-baik berkalimat, ya kan? Berkata supaya sejuk negeri ini gitu loh. Makanya gue pilih-pilih. Mau ya sama Ari, mau sama Henry, oke, mau sama Refli, sama siapapun, ayo coba hati-hati. Kira-kira pertanyaan kita jangan euforia lalu dipuji orang, hebat berani tepuk tangan, atau kita jorokin. Akhirnya munculkan delik-delik yang sekarang apapun dengan kekuasaan ini bisa. Om Miing dulu pas Orde Baru kenceng-kenceng aja sama Pak Harto. Sekarang kenapa takut delik Om Miing? Dulu malah saya tidak pernah urusan sama polisi loh. Sama tentara. Namanya Laksus Dajaya dulu. Oh iya. Kita dipanggil. Bukti siar itu dibawa ke Kodam dulu. Tapi enak, kita ketika mengkritisi pemerintah urusannya langsung dengan aparatur. Sekarang dengan netizen, dengan buzzer, capek otak kita. Didengerin. Berarti ada gunanya buzzer nih. Iya, didengerin pusing, nggak didengerin jadi pikiran. Gitu loh. Jadi sekarang selalu berdoa, ya Allah jaga lisan aku biar selamat. Udah gitu aja. Itu tadi gimana katanya satu alma mater sama gue di Unpad. Iya. Ya, dia kan Universitas Pajajaran. Saya Universitas Padalarang. Tapi belum ada. Satu-satunya. Enggak, bukan. Henry dulu ngetes itu. Dia mungkin ini belum tahu, Rik. Ya. Gue nggak mengatakan bahwa pemerintah atau dalam hal ini Salah. Sekjen DPR salah gitu. Periode 2009-2014 di antara mereka para anggota DPR yang satu komisi aja, saya yang doktornya itu hampir 60% doktor S3 loh. Saya satu-satunya yang ijazah SMA aja nggak punya. Hah? Nah, bener. Oke. Tapi lulus 5 tahun jadi anggota DPR. Dan publik nggak tahu. Demi Allah, Bapak-Bapak Ibu, saya tidak berniat melakukan penipuan atau kebohongan publik. Dan saya lulus jadi anggota DPR 5 tahun loh. Dapat gaji sekarang. Iya, SMA. kalau jadi anggota DPR nggak Minimal perlu SMA. ijazah ya? Enggak, minimal SMA. Undang-undangnya yang SMA. Kayak itu bisa lolos sih gimana caranya? Saya sekolahnya bukan SMA, saya STM. Loh, bener dong. Kan sekurang-kurangnya tingkat SMA kan, SLA kan. Iya. Saya kebetulan tidak punya ijazah SMA. Baru gue pengen bilang nih orang dalam nih pasti yang bantuin tuh. Aduh. Iya, karena ijazahnya STM. Iya. Nggak mungkin gua sekolah STM ijazahnya SMA, pasti palsu. Palsu. Iya. Ya betul. Itu apa?
memang levelnya beda ya. Ersan ini otaknya karena oposisi ini udah berkonspirasi kan. Ini pasti orang dalam. Dia pikir kalau orang dalam itu siapa? Oh, pada pejabat saudaranya Ming. Bukan. Orang dalam itu yang gali sumur di dalam. Ini memang nah, kita masuk ke topik. Itu ikat kepala kenapa dipakai biar karena arteria dahlan kemarin? Oh enggak ada kaitannya. Kalau gue tuh ngelihat fenomena yang saat ini orang sensitif mudah tersinggung, lalu berkata kasar satu sama lain saudaranya dan sebagainya, sebangsa bahkan seagamanya. Ini ikatnya simbol. Ini sih bagi orang Sunda gitu ya. Kenapa diikat kepalanya? Kata orang tua dulu, ikatlah pikiranmu agar tidak keluar menjadi perilaku yang buruk. Gitu loh. Untuk pikiran kotor diikat agar tidak jadi perilaku buruk. Ikatlah pikiran yang baikmu, gitu kan, agar tetap istiqomah dan konsisten berpikir secara baik. Jangan sampai keluar juga yang baik ya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar penghangat kepala, tapi ikat kepalanya. Memang Gitu. banyak ini ya, banyak apa Simbolik, filosofis. filosofis iya dengan ikat itu. Tapi percuma juga diikat berlembar-lembar juga kalau nggak ada pikirannya tetap aja. Yang masalah kan itu. Iya. Pokoknya kita di sini bebas ketawa-ketawa aja. Ya, Soalnya yang ini kan soal Sunda itu kemarin gimana Om Ming, tersinggung nggak gitu? Kalau buat saya bahasa Sunda nggak ada masalah, cuma susah aja. ya susah karena lo nggak sekolah di situ. Buat gue juga yang pertama kali akhirnya mesti sekolah di Jawa Barat, di daerah Sunda, akhirnya kita belajar juga. Kalau tidak salah bahasa Indonesia itu ada setelah tahun 1928 ya. Ya. Bahwa Secara resmi. Secara resmi. Bahwa itu kan awalnya dari bahasa Melayu. Betapa suku-suku atau bahasa yang lainnya yang ribuan bahasa itu dengan legowo bahasa Melayu dianggap mungkin lebih mewakili keindahan dan sebagainya. Nah maksud saya gini, bahwa bahasa kemarin menjadi rame, sesungguhnya kan menyayangkan saja. Kan mereka berteriak tentang paling Pancasilais, sebetulnya letaknya di mana? Gitu loh. Jadi kalau bahasa Sunda kan orang Jawa juga mungkin Pak Gubernur dengan stafnya sekali waktu dia berbahasa komunikasi yang bahasa Jawa, kan nggak apa-apa juga. Jangan dipikirkan kalau kita bahasa Sunda seolah-olah penyekatan penjilat agar dianggap akrab. Ini masalah. Jadi saya bilang tadi jaga lisan, jaga pikiran agar apa? Jangan dengan kekuasaan itu menjadi jumawa. Gitu loh. Kan akhirnya apa? Jadi masalah besar. Sesungguhnya itu kan persoalan-persoalan kecil yang tidak seharusnya muncul. Kan jadi mengotori udara akhirnya. Mengotori udara, bagus. Mengotori suasana. Metaforanya bagus banget Om Iya Ming. kan? Gitu. Ya. Dan bener nggak? Gimana sih menurut Om Ming? Gue sih gue nggak tahu datanya ya, tapi ini keyakinan gue ya. Mayoritas masyarakat Indonesia itu tidak berpikir dalam bahasa Indonesia. Menurut keyakinan gue nih, gue itu sampai hari ini masih kebawa berpikir bahasa Minang, itu karena bahasa ibu gue itu gitu. Nggak apa-apa, itu bukan semata-mata jangan dua dianggap primordial menurut saya sih. Itu dianggap sebagai kekayaan Indonesia ya atau Nusantara. Ini kan beribu suku dan beribu bahasa, itu kan identitas. Sebelum jadi republik mereka punya kearifan lokal, maka hormatilah kearifan lokal itu. Kalau mau jujur, lebih baik kembalikan kepada kearifan lokal kita masa lalu. Sebab apa? Dulu nggak ada loh antara kampung sama kampung saling serang loh. Kenapa? Mereka punya tatanan, punya peranata kehidupan sosial yang baik dulu. Ada adat istiadat. Orang Minangkabau, tigo tungku sejarangan. Ya kan, adat bersanding sara bersanding kitabullah. Betapa tatanan filosofi daerah itu sangat kuat. Tapi kan ada santet dulu, Om. Kenapa? Iya. Ya, orang Sunda, silih asah, silih asih, silih asuh. Bagaimana dia kasih sayang bersamanya? Bicara agama, Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk ta'aruf. Untuk saling mengenal. Dasar kan itu. Sudah kenal, kita bukan pecah-pecahan. Tuhan kan nggak ridho lihat masyarakat kayak begini. Gitu loh. Jadi, maksud saya, cobalah, biarlah. Apalagi kalau ditarik lagi ke perspektif demokrasinya. Kalau nggak suka warna kuning, nggak usah teriak. Biar aja dia nikmati itu warnanya kuning. Kita suka warna merah, ya udah biar nikmati. Om Ming suka warna merah? Apa? Enggak. Enggak apa-apa. Saya warna cerah. Iya. Apa? Saya ingin bergembira dan ingin menggembirakan. Selalu dengan cerah Yang suasana. orange tuh warnanya apa, Ri?
Persija, Bos. Anies Baswedan. Dan kita pun jangan terbius oleh warnanisasi. Kalau dia pakai warna ini bajunya lagi senang hari ini pakai warna kuning misalnya. Wah, dia pasti orang Golkar, enggak juga. Nah, Re, ini kita masuk nih karena udah mulai masuk politik. Om Ing pernah bilang, ini gue nyamain lo aja ya, Iya. Om aja ya. Jadi seolah-olah umur kita mirip. Enggak, memang kan setengah dari umur saya kan kalian. Waktu itu Om Ing pernah bilang, Gue pernah jadi lu. Lu belum tentu bisa sampai kayak gue. Minimal umurnya. Betul nggak, Ri? Betul. Iya loh. Betul. Lu kan baru 40, baru 33. Iya. Gue 64. Iya. salam. Lu dia pernah kayak kita ya? Pernah. Gue pernah kan lu. Gitu. Gue langsung kagak bisa ngomong. Kita belum pernah kayak dia, betul. Om Ing, Gue pernah muda, lu belum pernah tua. kan? tenang Om Ing. Gue pernah kayak lu, Ri. Iya. Lo belum pernah kayak gue. Gua pernah kayak lu, betul. Selalu ada, emang nature-nya ya manusia itu selalu ada yang diinjak gitu. Dia juga nanti ke belakang. Dia pulang ke adeknya. Iya. Adeknya. Gue pernah jadi lu. Besoknya datang ponakan, gue pernah jadi lu. Makanya gue kadang-kadang ya. Itu sebetulnya kompensasi orang yang lebih tua aja. Gak ini kan kalau saya ngajar nih, jadi mahasiswa, waktu offline itu kan, kalau saya lihat-lihat pada nyontek gitu ya, cara nyontek itu kita udah lakukan semua. Jadi saya bilang udah kita open book aja lah, open book tapi nggak boleh nyontek sama sebelahnya. Masa pertanyaan bagaimana menurut Anda saya salahin kan aneh gitu. Jadi bagaimana menurut Anda tapi kerjain beneran. Gak usah nyontek-nyontek gitu kan, enak jadinya. Gue pernah kayak lu. Nah, gue pernah kayak lo. Lu belum pernah kayak gua. Dosennya dulu nyontek, masa Iya. aja nggak bohong. Itu keren. Aduh. Itu keren tuh. Bang Meng, gini. Bang Meng pernah bilang ke saya, Indonesia ini darurat humor. Jadi apa-apa dilaporin. Nggak ada punya sense of humor gitu ya. Iya. Terlalu buru-buru, wah ini menghina. Oh ini menghina. Emang dulu-dulu tuh waktu zamannya Om Meng muda nggak begitu ya? Ya Om Ing juga katanya pernah juga dulu waktu Presiden Gus Dur kan dipanggil. Iya, tertentu. Nah, soalnya begini juga, Bang Meng dulu waktu muda itu kan zaman tadi gue sempat bilang tuh kalau nggak suka santet, cus gitu kan. Kalau sekarang kan enggak lah. Gue nggak ikutan tuh, nggak ngalamin tuh. Nggak ada itu ya. Itu di atas lagi itu. Nah itu darurat Nggak masuk humor wilayah maksudnya orbit gimana? situ kita. Nah darurat humor maksudnya gimana? Kalau saya lihat darurat humor gini, untuk orang untuk berhumor, untuk menyenangkan orang lain sekarang mikir. Para pelawak stand up comedy juga mikir untuk bisa bersatir sebebas zaman saya dulu gitu loh. Iya kan? Tadi udah gue bilang, dulu gue kalau berhumor itu urusannya dengan aparatur lebih enak, udah jelas garisnya. Memang kalau kita salah gitu. Kalau lo menyinggung Ini pihak-pihak lain, masyarakatnya sendiri ikut campur mengadili kita gitu loh. Oh. Karena ketersinggungan. Yang tersinggung si A, yang laporin si C. Karena hanya sebagai temannya atau mungkin pendukung dan sebagainya gitu loh. Nah sementara humor itu kan alat untuk mengoreksi juga. Ketika kekuatan politik, partai politik 82% ada di parlemen, tidak mungkin dia ngontrol pemerintah. Karena bergabung di sana. Harusnya kita berharap pada kekuatan keempat, namanya media. Yes. Media konvensional pun beritanya lebih beranian media sosial loh. Ya, halo media konvensional yang besar-besar. Ya, Kemarin kecuali kalau 1-2. kalau kata Menteri Bahlil ada lagi kekuatan kelima, dunia usaha. Ya. Bisa minta perpanjangan presiden. Jangan-jangan itu kekuatan pertama. Nah, kita dulu para pelawak itu bisa menjadi fungsi kontrol sosial yang informal dibanding media. Karena kita juga media. Apa itu pelawak itu, penghibur itu media reflektor. Sebagai pemantul. Kalau ada sinar matahari atau lampu dari sana, ini ada kaca, dimantulkan cahaya, itu namanya reflektor. Merefleksikan. Dari mana? Dari kehidupan sosial masyarakat. Jadi si Bagito dulu, saya Miing dan Warkop dan sebagainya, para pelawak, itu bagaimana melihat dengan cara pandang masing-masing terhadap peristiwa empirik yang ada di masyarakat. Dijadiin bahan. Ya. Dipantulkan, dibalikin lagi. Kenapa orang ketawa? Karena ngerti. Dulu Bang Meng ini pernah nyanyi begini, Ri. Naik ke puncak gunung banyak villa gitu. Dulu itu sebelum orang-orang heboh tentang banjir Jakarta. Betul. Dulu pernah nyanyi itu Udah. tuh. Gara-gara gue udah bicara lingkungan dulu. Udah bicara lingkungan, kenapa itu tempat serapan air dibangun gedung-gedung gitu loh. Itu waktu ngomong villa-villa,
Ngomong-ngomong, Bagito kan dulu tajir banget, emang nggak punya villa di puncak? Punya. Enggak punya villa di puncak itu. Enggak, di Anyer. Iya benar. Tadi itu tidak menyalahi lagunya dia. Iya. Jadi memang ada kesulitan kita untuk humor ya. Kadang-kadang Iya. memang saya mikir gitu juga tuh. Jadi gini, kenapa tadi Henry pertanyaannya bagus, darurat humor. Untuk humor saja sudah daruratnya setengah mati mencari diksi yang kira-kira dia selamat. Iya. Tidak menyinggung orang lain, itu darurat banget. Iya, iya. Padahal kita ingin menyenangkan, ingin menghibur masyarakat loh. Untuk menghibur saja kita harus milih kata-kata yang mereka nggak sakit hati. Karena apa? Salah persepsi. Sebab apa? Humor itu bisa dijadikan indikator kedewasaan, kemajuan, cara pandang seorang atau satu bangsa. Oh, Kepanjangan nggak? enggak. Enggak, dosen kan? Enggak, gua kaget aja gitu. Iya. Iya. Situ pelawak bukan sih sebetulnya. Tuh ngomongnya emang- tajam banget. Bukan pelawak harus bodoh. Dari tadi omongan kayaknya pembicaraan kita yang lucu kita berdua nih. Ini kan audio visual. Iya. Orang juga udah pasti ngelihat, Miing pasti nggak lucu. Yang lucu kanan kiri sebab apa? Kalau kita jajar bertiga kayak angka 100. Ya kan? Iya. Gua angka 1 itu nolnya gua. Nanti yang tersinggung orang lain loh itu. Nah. Kita berdua nggak nyadar. Nah, gini aja gua mikir. Iya. Nanti orang kayak gini tersinggung. Iya, itu body shaming katanya. Enggak lah. Apalagi Tapi- sejak ada Tapi SJW benar, ini kan. benar, Bang Ming. Jadi waktu pertama kali saya siaran sama Ari ini di YouTube-nya itu malam-malam, obrolan malam-malam itu. Sebelum upload itu saya sempat ngomong sama Riri, lo lihat lagi nih ada yang bercandaan kita kelewatan nggak gitu. Nah itu menjadi hal yang akhirnya dilakukan juga sama teman-teman di kedai kopi. Betul. Supaya cek jangan sampai ada yang menyinggung perasaan, tapi emang gimana ya, humor tuh it's humor. Sebetulnya kalau kita ngelihat Kan gua belum gimana selesai nih kan. Oh, iya. Belum selesai menjelaskan. Belum selesai ini. Kita bukan takut persoalan hukum yang menyangkut kita, hanya kita buang energi nggak karu-karuan gitu untuk ngurusin yang begituan, betul nggak? Jadi humor itu bisa dijadikan indikator satu kedewasaan masyarakat, sebuah masyarakat. Misalnya gini, pada tingkat masyarakat seperti apakah yang dia baru mampu mentertawakan orang lain? Oh. Ada orang apes dia tertawa, slapstick namanya. Oh. Nabrak tembok, jatuh dari sepeda. Digebuk sama Ah, itu. Styrofoam. ngintip orang mandi, jatuh ke lubang, itu tertawa orang. Itu pada tingkat masyarakat itu. Saya tidak ingin menjudgment, mungkin Indonesia kayak gitu. Enggak, silahkan aja. Masyarakat menilai. Pada posisi mana Anda? Yang lebih higher lagi apa? Naik dari situ, mampu mentertawakan kondisinya, bukan orang lain. Misalnya gini, kalau orang lain tuh gini, satu kantor nih, ada bagian keuangan, bendaharawan, tajir, begitu kena nilai duit, pindahin ke arsip, nah, mampus lu. Dia tertawa dengan penderitaan orang lain, betul nggak? Itu yang tadi, yang awal. Lalu dia mampu mentertawakan kondisi situasional. Misalnya apa? Yang jokes yang tadi saya sampaikan. Saya nanti malam nih ada di televisi nih. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 26 ya. Januari. Ada jokes saya yang saya jadi aki-aki dititipkan sama cucunya ke temennya. Dari titipin 3 kali dititipin. Akhirnya dia mengeluh kecapean dititipin sampai ke kantin sekolah. Si aki ini pensiunan guru. Oh, mentang-mentang gue udah tua dititip-titipin sama anak muda yang nggak mau kerja keras dan capek. Sini belajar sama gue. Kalau mau nitipin jangan ke tukang kantin, titipin sama orang dalam. Cepat selesai urusan. Itu jokes yang dimana memotret situasi itu ada. Iya. Di kantor-kantor tuh ada. Ya. Mau jadi apa? Mau jadi kepala apa? Afiliasi partainya apa? Menjadi komisaris? Titipan siapa? Kan gitu. Iya. Sekarang dan itu ada faktanya depan kita. Itu baru bisa mentertawakan itu kondisi itu loh. Yang paling tinggi dari tingkat masyarakat mampu mentertawakan dirinya sendiri. Iya. Belum sampai ya kita nilai sendiri lah ya. Ya, Kita ada di mana. kita ada di mana? Nah, Jadi kedaruratan tuh biasanya yang di mana nih kecenderungannya nih? kedaruratan humor saat ini memang tidak tertulis secara struktur. Apakah itu larangan dari pemerintah? Tidak mungkin ada, tidak punya dasar hukum. Tetapi faktanya di masyarakat ketika ada saja tersentil dengan konteks humor loh. Tapi humor juga tidak bisa hanya dia para pelaku humor, dia tidak berdiri dan bekerja di ruang hampa. Karena ada sosial masyarakat yang saling berbeda di antara lain kultur nih. Sosiokulturnya kan beda-beda. Gitu loh.
Nah, kedaruratan seperti apa? Kedaruratan saat ini adalah kedaruratan psikologis. Ketakutan. Ya, gue pernah nonton stand up comedian sebelum dia mulai, dia kasih disclaimer. Ini maksudnya begini ya, ini maksudnya begini. Ya, nggak lucu lagi. Saking banyaknya jadi nggak lucu. Atau jadi lucu gara-gara disclaimer semua. Bisa. Nah terus gimana Bang Miing? Saya potong dulu sebelum nanya. Ini belum selesai ya? Ya silakan Bang. Jadi humor itu kan banyak variabelnya. Menguasai masalah saja belum tentu mengkomunikasikannya menjadi produk lucu. Betul. Apalagi tidak menguasai masalah. Apalagi ditambah dengan variabel satu. Kira-kira bayang nggak ngomong kayak gini? Kan mikir nih. Iya. Iya, sebenarnya nertawain orang tuh ya nggak apa-apa sebenarnya Om Ing, ya. Asal tahu caranya ya. Asal tahu caranya. Nggak ada masalah. Tapi soal ketersinggungan itu soal kedewasaan orang memahami kalimat-kalimat kita sampaikan. Tapi bukan berarti bebas-bebas. Memang zaman dulu kita festival lawak, si Bagito jadi juara terus, karena memang ada kriteria. Nah, gini. Ini ada pertanyaan, apakah darurat humor ini disebabkan oleh rating atau level kebencian yang meningkat? Tidak bisa dilepaskan dengan kondisi dan situasi politik yang terpolarisasi kalau menurut saya, secara sosial ya dan secara politik gitu masyarakat ini. Akhirnya mereka membelah dirinya sendiri. Ini yang bahaya. Amuba dong. Harusnya tugas negara lah, tugas pemerintah gitu. Artinya apa? Bagaimana dia merajut kembali keterbelahan masyarakat ini setelah residu politik ini selesai, mereka punya tugas. Dari semua pemimpin dari level terendah, mungkin lurahnya bikin temu dengan masyarakat di satu kelurahan atau kecamatan atau desa, kan pasti ada masyarakat yang terbelah tuh, dikumpulin ngobrol, entah main voli bareng, entah main catur bareng, entah main gaple bareng. Yuk sudah selesai, jangan ngomongin politik. Jangan-jangan di situ malah berantem beneran. Ya apapun hasilnya, tapi dicoba dulu. Harus dikasih contoh kan. Kalau pimpinannya membiarkan mereka lalu dalam tanda kutip ya, misalnya memelihara kondisi kayak gini agar tetap dia terbela, ya itu juga salah. Harusnya kan para pemimpin sekarang, pemimpin negeri ini tidak membuat contoh-contoh yang tidak produktif gitu loh. Ya kan? Kan udah dicontohkan sama Pak Jokowi. Setelah pertarungan dia ajak Pak Prabowo main bareng. Iya. Biar nggak ada lagi pembelahan. Sebenarnya gue mau ngomong tuh soal Pak Prabowo, cuman masalah nanti. Jadi nggak usah lah. Enggak. Ayo dong. Ayo dong. Gini deh. Udah lo ngomong aja lah Bang. Iya. Pak Jokowi sama Pak Prabowo gabung kan? Ya Pak Prabowo sendirian aja. Teman-teman yang dukung dia nggak bawa. Jadi langsung bawa. Jadi pengen dibawa Bang. Oh enggak. Halo. Dan ini. Halo Pak Prabowo. Dan ini tudingan-tudingan ini bukan cuma Henry Satrio. Oh, Miing ngoceh-ngoceh juga karena kebagian apa? Emang kita bagi-bagi. Enggak, Henry Satrio bukan nuding, nanya. Disitulah ya awalnya pengetahuan itu Om Ing, bertanya. Iya. Nah kalau Om Ing merasa dituding, itu artinya darurat humor. Ternyata komediannya darurat. Darurat humor. Nah terus gimana menurut Om Miing, Bang Miing, Kang Miing ini supaya darurat humor ini tidak terjadi lagi? Apa yang harus dilakukan orang-orang ini? Iya sebetulnya gini, perilaku masyarakat atau fenomena yang ada sini ini kan tidak terlepas dari dampak ya atau implikasi dari sebuah peristiwa yang muncul yang tadinya tidak ada menjadi ada. Contohnya salah satunya, saya tidak menyalahkan dengan terjadinya revolusi digital. Oh. Ya kan? Ini gue suka nih yang disalahin revolusi digital. Karena gue pikir dia mau nyalain film horor yang banyak banget. Jadi makanya darurat humor ini terjadi. Gimana? Jadi gue bilang bukan menyalahkan revolusi digital, tapi implikasi itu ada. Iya. Banyak yang nggak lucu di TikTok emangnya. Bukan. Kalau tadi Henry ngirim ke saya apabila apa tadi? Abraham Lincoln. Banyak yang bisa hidup dengan kesengsaraan. Penderitaan. Tapi kalau lihat aslinya orang, aslinya kasih kekuasaan. Kekuasaan tidak ansih dia camat, lurah atau bupati, bahkan presiden. Tapi individual juga punya kekuasaan dalam dirinya masing-masing. Contoh, ketika dia punya pulsa dan punya kuota, dia punya kekuasaan. Gitu. Maka kita lihat kalimat-kalimat yang ditampilkan di dalam media sosial dia itu kelihatan aslinya.
cukup punya etika atau tidak berbicara. Itu kelihatan aslinya. Itulah Om Eng, ini kan kita punya handphone, punya kekuasaan Iya. gitu ya. Nah, ini tadi karena mengutip apps Lincoln kan, ada presiden Amerika namanya George Washington. Jadi dia itu bisa untuk tambah periode satu lagi, tapi dia nggak ambil itu. Sehingga dia jadi presiden Amerika yang legenda dan bahkan nama ibu kotanya Amerika sendiri Washington. Ya kan? Dia menjadi hebat bukan karena menggunakan kekuasaannya, Iya. tapi karena dia memilih untuk tidak menggunakan kekuasaannya. Gitu. Ini nyambung nih. Nyambung. Jadi artinya bahwa Udah kayak Anies Baswedan belum gua? Lu kalau mau mirip Anies Baswedan jangan lupa. Bibirnya manis. Bos. jadi apa yang ditanyakan Henry tadi sesuainya relate kan dengan kondisi saat ini Iya, kan. iya. Orang itu bagaimanapun juga sebetulnya harusnya generasi sekarang itu lebih cerdas dari orang dulu. Karena apa? Akses medianya, akses literasinya sangat tinggi dibanding zaman gue ngelawak itu cuman koran, majalah sama televisi dunia dalam Tapi kan Anda belajar sosiologi juga, belajar manajemen, belajar political science, sejarah dan lain-lain waktu itu, Oming. Tapi terlepas dari itu semua, itu kan cuman istilahnya kita menjadi generalis berarti menguasai banyak masalah tapi sedikit ya. Kalau spesialis dia dalam walaupun cuma satu gitu ya. Nah, ini masalahnya tadi kaitannya dengan kedaruratan humor, ketakutan orang dan sebagainya. Ini sudah betul-betul terpegang oleh orang-orang yang punya kepentingan tentang bagaimana mengelola kondisi psikologis masyarakat, gitu loh. Emang gitu ya, sekarang ini kalau secara tidak sadar setelah bicara atau setelah tulis itu kita tuh Mikir. sering mengklarifikasi. Iya, mikir. Ini cuma bercanda loh. Iya. Itu emang tandanya. Itu nggak bercanda. Ada rasa ketakutan. Kenapa? Lihat temennya. Ya. Iya kan? Ada mungkin orang ditahan, tapi nggak jelas pasalnya yang dituduhkan apa. Tapi udah terlanjur oleh publik bahwa dia melanggar hukum dan sebagainya, melanggar etika atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Sementara perbuatan yang menyenangkan banyak yang nggak ditahan. Iya. Yang itu juga menurut saya darurat juga itu stigma tentang nasionalis versus radikal itulah. Iya. Itu kan terus-terusan itu Dimainkan. Dimainkan. terus karena memang mungkin tidak ada lagi yang bisa diomongin gitu ya. Dan juga ada terkesan pembiaran. Dan karena ada yang untung. Gitu. Ya, Ya, ada yang untung. Ini menarik nih. Nah, maksud saya gini, sesungguhnya kan pemimpin itu bukan cuma bagaimana mengelola APBN atau APBD atau kas negara atau kas daerah. Tapi juga mengelola pulsa kan tadi dibilangin. Ya. Kuasa. Jadi maksudnya gini, kita belum ada, saya nggak ngelihat visi dari periode ke periode ini bagaimana membangun namanya human capital, modal manusia gitu, pembangunan manusia. Saya berani menyatakan di beberapa media, pemerintah atau Pak Jokowi perlu membangun jalan tol untuk kesinambungan ekonomi. Kita harus dukung. Yes. Tapi lebih penting lagi membangun jalan pikiran rakyat Indonesia agar lebih damai hidup. Udah ada kan waktu itu dia bikin revolusi mental. So, Men. kenapa masih kondisi seperti ini? Gimana tuh, Ri? Malah ada darurat humor sekarang. Kok nanya gue kan yang ahli politik Anda. Oh iya, Kalau gue kan sama Oming untuk memberi kelucuan aja di sini kan. kalau ada yang berat-berat begini lu. Dan ini pun kita ngomong gini belum tentu tidak dibully. Gitu. Gue pernah sama Budi kayak gitu ya. Lagi ada diskusi pembicaranya gue sama Budi, ya kan. Budi itu selalu minta nanggapin bagian terakhir. Dia terakhir. Yang pas yang kedua gue bilang ke hostnya, Budi yang pertama kata gue. Dari tadi dia nyontek terus bicara sebelumnya. Kata gua. Saya setuju dengan pembicaraan sebelumnya. Ya, saya setuju. Jadi begini, nyontek terus. Budi yang pertama. Nggak, saya pernah nge-tweet gini, Bang. Ada pemimpin nih, berdua. Saya pemimpin sebelumnya. Saya ngomong nih sama abang berdua ini adalah pemimpin selanjutnya setelah saya. Saya sudah bangun bendungan, saya sudah bangun jalan tol. Anda berdua mau bangun apa? Gitu kan? Yang ini bilang, saya bangun stadion, saya bangun sumur resapan. Wah, bagus kan? Anda mau bangun apa? Saya bangun tidur terus mandi, tapi saya suka sekali dengan apa yang dibangun oleh saudara Ming. Itu yang dipilih jadi presiden bisa jadi dia, men. Betul.
gitu. Karena mimpi adalah kunci. Bang Ming gini. Ada 4 kandidat. Kan biasanya di depan juri itu dipamerkan punya rencana programnya apa sih calon bupati ini. Yang satu menyampaikan begini ekonomi, yang satu ini tenaga kerja begini, ini kesehatan pendidikan begini. Yang satu diam aja. Silakan saudara kandidat nomor 4. Saya nggak akan menyampaikan apa-apa. Saya bagaimana caranya menang aja. Kenapa? Nanti kalau menang saya pakai aja visi mereka. Itu udah bagus-bagus kok tiga-tiganya. Kita bersama membangun. Iya. Nah, dia bisa menang nih kawan. Bisa menang, betul. Iya, Budi itu bisa menang. Itulah tadi ya, darurat humor yang memang ya sadar atau tidak kita ini begitu gitu. Kayak misalnya gini, apa namanya, jujur. Jujur itu kan harus ya sebetulnya. Harus. Cuma kadang-kadang dalam pembicaraan jujur ini menjadi barang mewah. Kenapa? Jadi kadang-kadang kita minta izin untuk jujur. Kalau boleh jujur ya. Nah, itu kan itu ngomongnya. Kalau bilang nggak boleh. Nah ini sama nih, darurat humor juga gitu. Kita udah ngelawak, kita udah pernah ketawa-ketawa. Tadi semua bercanda ya bro ya. Bercanda ya, sorry ya. Jadi pada dasarnya humor dengan bercanda berbeda. Nah ini menarik. Beda. Apa bedanya? Kalau humor itu ada kaidah-kaidahnya, bukan spontanitas mata. Itu ilmu ya. Ilmu secara keilmuan. Yang saya ingin sampaikan tadi kata Henry bahwa kenapa masyarakat begitu sensitif sekarang. Mungkin ketika kita mengkritisi pemerintah, saya selama ngelawak sekarang nih kan masih suka ngomong dan sebagainya. Pemerintah nggak protes sama saya, yang protes itu masyarakat sekitarnya. Entah itu pendukung, entah itu yang tidak rela saya ngomongin pemerintah, memang mengkritisi. Kenapa? Harusnya pemerintah dalam hal ini pemimpin ya, siapapun dia, baik itu formal pemimpin, formal leader atau informal leader, harusnya segera menyelesaikan persoalan sosial ini. Gitu loh. Supaya apa? Kalau memang ada orang mengintrik-intrik bicara gitu, memang dapat bayarannya berhentiin. Pasti dia akan bicara positif. Ya kan? Nah, Gimana? dengar dulu. Singkatnya begini. Residu politik ini sampai sekarang tidak selesai. Ya. Terpolarisasi dari mulai tahun 2015 pemilihan gubernur DKI sampai presiden. 12. Nah, 2012 sampai pemilihan presiden. Om mic-nya sini om. Iya. Kedengeran? Agak jauh aja. Ngomong di telinga handphone itu lebih kenceng ngomong di sini om daripada di telinga. Karena kita pakai gini. Pakai gini. Aduh, darurat. Anak-anak kecil ini ngajarin gue. Tadi di awal sosokan itu gimana? Ini reflection nggak? Ini mantul. Dengar nggak? dulu. Iya kan? Ini kamera masternya mana? Wah, profesional banget nih Om. Tiba-tiba pas ngomong. Dengar dulu. Ngomong itu secara etika harus mata bertemu mata. Nggak apa-apa Om, bisa Nggak kayak mungkin gini. gua ngomong gini. Ini jering jatuhnya gue. Bisa gini Om ini nih. Ini tipikal nih. Empuk, Ada yang bukan. salah dia seneng banget. Bukan itu. Sebetulnya kan dia nggak punya argumen. Enggak, mau kasih tahu. Ini sama yang kemarin. Oh. Hal kecil digedein. Bukan hal kecil. Kasihan kawan-kawan yang ngedit, nanti suaranya dibenerin lagi sama dia. Pas bagian itu. Kenapa? Kan di sini ada mikrofon. Enggak Om, ini ke telinga. Udah akui salah aja Om. Jujur. Kata Om Ing tadi jujur. Kan Om Ing yang nyuruh saya jujur tadi di sini. Mau nerusin lupa lagi. Ini saya teman-teman ya. Lu kalau gini ya. Ari nyolek gue. Gue paling banyak dicolek hari ini. Jadi, Ri, kenapa orang begitu mudahnya sensitif? Ini eskalasi kesensitivitas orang itu meningkat loh saat ini. Secara psikologis, rasa takut dan sebagainya. Ada aktivis urusan yang menghukum, hanya nge-tweet saja dan sebagainya. Dan ini fakta yang ada gitu. Iya kan? Padahal kita punya teknologi yang namanya musyawarah untuk mufakat tuh ya. Ya saya bilang tadi, benarkah Anda Pancasilais? Coba fahami Pancasila dari pasal dari apa namanya sila ke-1 sampai ke-5 gitu loh. Ya ini sorry ini saya luruskan. Tadi kita bicara di belakang belum on air, ini baru pertama kali ngomong bahwa benarkah Anda Pancasilais? Nah ini baru lagi topik. Tadi di luar kita ngomong gitu. Gak Kalau ada yang tahu. Pancasilais, masa saudara sama saudara ribut hanya gara-gara urusan yang saya sebut nggak penting? Di mana sih gitu? Ya. Ya kan?
Coba. Kalau orang misalnya sekarang harus one man one vote saja pemilihan. Emang secara kaidah hukum sesuai nggak rujukannya dengan Pancasila? Kan enggak. Iya. Kalau bupati dipilih oleh DPRD dianggap tidak demokratis. Padahal untuk jadi anggota DPRD itu dipilih secara demokratis. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan. Pancasilanya nggak dirubah, tapi undang-undangnya dirubah tidak merujuk ke situ. Gitu dong. Sekarang ongkos politik kita begitu mahalnya. Setiap minggu kita menyaksikan bupati masuk penjara atau ditangkap oleh KPK karena mencuri, disuap dan sebagainya. Tapi banyak yang nggak masuk, Om. Kenapa? Yang nggak masuk juga banyak. Yang masuk aja banyak, belum yang nggak masuk lebih banyak lagi. Berarti kan lebih banyak sebetulnya, harusnya. Tergantung siapa berlindung di balik siapa, kan begitu. Ya, Om Ing maksudnya mungkin gini ya. Kalau masuk semua sebetulnya banyak gitu kan. Iya, maksudnya ya yang di luar juga belum tentu nggak benar gitu. Gitu. Yang di luar juga belum tentu benar gitu. Ini bisa persoalan timing waktu, bisa soal apes dan untuk lagi nunggu ajal aja kan. Tapi tentang perwakilan tadi, one man one vote itu bisa juga diartikan sejalan dengan Pancasila. Karena mewakili yang belum 17. Ya, begini. Ada aja ada jawaban. Hukum. Pokoknya jangan balik ke pemilu tidak langsung. Hukum. Mati kita bos. Ya. Saya nggak nyuruh pemerintah bikin lagi pemilihan oleh DPRD. Saya juga teman-teman saya banyak yang tukang ahli survei kan. Ya Om, ahli lawak juga kehilangan. Saya paham. Akan tetapi gini, please deh. Hidup ini tidak bisa selesai hanya dengan perspektif salah dan benar, namanya hukum. Iya. Tapi juga ada azas manfaat di dalam hukum. Manfaatnya dan mudaratnya. Kalau one man one vote ongkosnya lebih mahal dan polarisasi pertempuran antara saudara dan saudara lebih tinggi, kenapa nggak dihindari? Ya pertempurannya yang dihindari Om. Justru itu biang keladinya kan di sini. Dulu mana ada kayak begini Pak? Ya tapi kan ya dulu Pak Harto. Pak Miing. Kalau dulu DPRD itu kalau milih bupati pasti disuap. Emang sekarang rakyat kalau disuap milih gitu? Kalau nggak disuap? Nah, menurut survei kedai Saya kopi coba. pelaku loh. Iya, Saya pernah ikut pilkada dan money politics tinggi di Indonesia. Iya. Paling rendah kalau kita lihat per provinsi itu ada di Sumatera Barat itu hanya 11%. Tapi kalau di daerah Jawa Tengah itu di daerah Jawa ya itu memang tinggi. Cenderung lebih. Sekarang gini, kalau ada bupati dipilih oleh DPRD, yang milih berapa orang? Paling banyak 50 loh. Iya. 100 lah DKI kan. Ya 100 lah oke DKI. 106. 100 lah ya. 100 orang. Taruhlah dikasih uang. Walaupun di bagaimana di di karantina atau apapun pasti ada main-main. Oh pernah Om Ing main-main karantina gitu di pemilihan-pemilihan. Bukan. Yang main-main itu artinya bahwa dia hengki-pengki nanti jangan sekarang Enggak nanti, sampai karantina itu loh maksudnya loh. ini bukan. Kalau kita mau sterilisasi, kita karantina tuh orang supaya nggak hubungan dengan pihak lain sebelum pemilu gitu. Pemilihan kan. Gitu loh, bukan gua ngalamin gila. Mana ada pemilu pakai karantina? Iya. Ya kan? Karantina itu hanya untuk rakyat biasa. Iya. Anggota DPR enggak. Kan setara presiden. Iya, makanya dengar dulu. Enggak, gue ngerti ini arahnya kemana. Nah, sekarang ini masalah karantina COVID, Bos. Ya, tadi agak belok sih. Emang bicara sama pelawak ini repot juga kita. Sekarang cepet itu. Kalau kita serius bos kita yang dilumat sama beliau. Mending kita konslet dikit juga. Kalau dianggap nyogok DPRD, emang kalau nggak pakai DPRD yang milih rakyat yang pilih, emang mereka nggak dikantongin duit? Enggak lah, dikasih duit juga. Sama juga menyogok. Lebih banyak yang diduitin. Ya, tapi menurut saya udah ini inap, udah itu cuma bayangan-bayangan, bukan harus. Iya. Bukan harus Pak Hendri. Tenang aja. Oke. Pemilu. Karena pemilu langsung tetap karena saya salah satu komisaris di kedai kopi. Jadi saya dapat revenue. Nah kan kalau dalam ilmu manajemen kan ada istilah ini, Om Ing. You give peanut, you get monkey gitu. Oh gitu ya? Ya, jadi kalau biayanya kecil, lu kasih kacang lu dapat monyet. Iya, makanya biaya mahal ya untuk dapat yang terbaik. Betul. Biaya udah habis segitu aja belum dapat yang terbaik gitu kan? Ya kan? Bisa juga kan kayak gitu cara melihatnya kan? Kalau monkey orang tidak tersinggung, tapi kalau monyet hati-hati, bersih tersinggung. Hati-hati, Ri. Ya, itu memang bukan kata gua, kata pakar manajemen. Betul. Iya, gue juga ngomong itu kata lo.
Ya, gue cuma bilang hati-hati. Hati-hati. Ini darurat humor nih. Balik lagi yang Kita tadi udah saya lah. bilang, Gue nggak males gue bahas-bahas tema-tema profan sama Oming. Omeng, ya, itu ibu kota negara baru gimana ceritanya? emang ada. Nusantara. Nusantara. Iya. Nusantara. Udah di Nusantara 1 sampai 7. Bukan itu udah nggak ada, itu ditontek kan itu. Ada bioskop dulu di daerah Kampung Melayu situ namanya Nusantara 21. ada juga Bukan. kantor lamanya Oming Nusantara 1 sampai 7. itu ada Oh Iya, kantor lama. 5 tahun doi. Iya. Jadi pegawai di situ. Lulus tanpa ijazah SMA. Karena dia Aduh. nggak biasa dia dengan fase gitu. Oming. Karena sekolahnya STM. Nah, itu gimana Kalau tuh? anak-anak STM, terusin jadi STM. Yang ikut demo kemarin kan ya. STM tuh. Gimana jadi ibu kota negara tuh? Nusantara itu. Bang Ming ngelihatnya. Kalau lo lihat katanya kata Nusantara itu kan dari Sabang sampai Merauke menggantikan kata Indonesia. Ya. Selain nama Indonesia kita punya julukan Nusantara. Nusantara. Berarti dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau Nusantara hanya di Penyana Jamdu berarti ada Nusantara dalam Nusantara. Nusantara dalam Nusantara ini baru lagi. Iya. Di Tambah Jakarta lagi. ada Nusantara. Ini pertanyaan lo dari gue. Oh, pertanyaan. Bukan pernyataan. Pertanyaan. Gitu deh. Iya. Logikanya. Mungkin itu memang itu kan kalau gua nggak salah menghilangkan 80 usulan ya. Ya dan katanya bahasa Kaltim itu salah satunya artinya kota Nusantara itu. Oh, ada di sana. Ada kata sejarawan di situ. Jadi bukan karena udah dibuka kompetisi terus Pak Jokowi bilang Nusantara, mereka takut semua melawan Pak Jokowi. Jadi Enggak lah, Pak Jokowi kan pemimpin yang demokratis. Nggak ada emang yang baik takut banget sih, sama itu nggak Jokowi. mungkin banget kan kalau takut sama Pak Jokowi. Paling Pak Jokowi lu paling mentok ditanyain nama-nama ikan. Iya kan? Terus dapat sepeda. Beda, ya kan apa yang mengerikan nggak ada gitu. Aku nggak ikutan. Kan bener Oming. Ya kan? Gue deh gara-gara handset terbawa-bawa. tapi menurut Bang Ming ibu kota negara baru itu urgent atau menurut Bang Ming? Kalau dari sisi urgent sih mungkin enggak ya. Toh di Jakarta juga masih bisa berkantor dan segala. Akan tetapi mungkin Pak Jokowi punya visi ingin mencoba sesuatu milestone yang selain milestone jadi legacy kepemimpinannya menjadi membangun sesuatu yang menjadi momentum. mercusuar gitu. Bisa ya. Karena Bung Karno pun membangun Monas dan stadion utama juga dalam keadaan Indonesia juga lagi miskin juga sama. Jadi tidak bisa kata orang mendingan nggak bisa, harus paralel memang. Akan tetapi kalau urgensinya mungkin banyak yang harus diselesaikan. Kan mau ngejar 2045. Utang sebentar dulu, utang negara, kemiskinan masyarakat, lapangan pekerjaan, itu mungkin persoalan tadi. Lalu membangun sebagai human capitalnya manusia. Nggak bisa anak kita hanya jago internet loh. Wataknya mesti dibangun, karakternya mesti dibangun. Nggak cukup orang itu jenius karena dia punya kemampuan teknologi. Syarat peradaban itu selain teknologi dan ilmu pengetahuan adalah budaya. Sekarang yang saya bilang sering saya katakan bahwa teknologi revolusi digital itu melampaui batas budayanya. Budayanya belum selesai. Etikanya belum beres. Tiba-tiba teknologi lebih maju. Sehingga apa? Menjadi orang individual. Sama orang tua tidak hormat. Tapi ibu kota negara itu 2045 kok Bang. Masih lama jadi masih ada waktu. Maksud gue gini, pertanyaan yang lebih filosofisnya mungkin yang lebih kultural gitu kalau Ming ya. Apakah ini menjadi sebuah visi masa depan Indonesia? Pertanyaan dia urgensi. Urgensi itu kan harusnya selama 2024 harus sudah selesai urgensi. Kalau 2045 tidak urgent. Prosesnya sudah boleh kalau memang mau ini. Artinya menjadi milestone, meninggalkan simbol-simbol koloni misalnya. Kolonial Belanda dengan istana misalnya. Kita membangun sebuah arsitektur yang memang ke Indonesia dengan Garuda misalnya. Nyoman Nuarta membangun kan bagus sebetulnya. Tapi yang di persoalan publik kelihatannya urgensinya. Tidak urgen sekarang ini. Kan 2024 kan baru peresmian upacara. Upacara. Jadi seremoni 17 Agustus. Tapi 2024. pindah total tuh 2045 kan. Direncanakan demikian. Ya. Tercapai nggak kira-kira Bang? Berarti di kepala Om Iing dan banyak publik juga yang lainnya ya yang gue ketemu. Ya kayak kemarin kita omongin Wensat. Besok pindah. Iya, urgensi kan? Iya. Karena apa? Kan akan pernyataan-pernyataan segala konferensi pers kemudian perhelatan RUU-nya juga katanya begitu dia kejar siang malam gitu cepat. Itu kan tingkat kedaruratannya tinggi. Undang-undang yang lain banyak yang mangkrak, ini begitu cepatnya.
menimbulkan spekulasi publik gitu. Wah, besok nih pindah nih. Iya kan? Iya. Sekarang gini. Kalau besok pindah gue kantor. Tadinya gua saya mau kemana? nyalek, akhirnya nggak jadi saya nyalek. Kenapa? Nah kalau gua menang, gua kantor di DPR di sono. Jauh. Jauh. Apa nggak banyak anggota DPR yang tinggal di Jakarta terus nggak sidang-sidang? Kan masalah juga. Iya. Betul ini soal budaya kita juga kan. Iya, jadi saya bilang tadi soal budaya. Budaya itu bukan hanya jangan difikirkan bahwa budaya adalah kesenian. Kesenian itu hanya instrumen dari kebudayaan. Salah satu dari 7 poin kebudayaan. Yang pertama itu cara pandang orang. Dan saya bilang tadi, Pak Jokowi monggo membangun jalan tol perlu untuk kesinambungan ekonomi, tapi membangun jalan pikiran masyarakat jauh lebih penting. Ini sama kayak ini, gue kan sempat menolak sebenarnya PT 0%. Gue nggak mendukung gue. Ya boleh kita berbeda pandangan gitu. Karena apa? Karena budayanya, budaya politik kita, orang bikin partai itu bukan buat menjalankan ideologi, tapi untuk mengantarkan orang jadi presiden. Nah ketika itu 0% akan berapa banyak partai yang dibuat untuk mengantarkan orang entah siapa aja nanti jadi presiden. Enggak bisa. Enggak juga. Keliru. Iya. Sebab apa? Nah ya coba ini enak perdebatannya nih. Tetap calon presiden itu harus diusung oleh partai politik atau gabungan. Dan partai politik yang mengusung itu terbatas. Dan sekarang bukan hasil pemilu loh. Hasil pemilu belum tentu lebih sedikit dari yang sekarang. Itulah sebabnya dipersoalkan oleh orang lain. Kenapa 20% berarti menggunakan hasil pemilu 5 tahun yang lalu. Iya. Jadi gini. Nah coba. Kalau gue nggak masalah dengan 20% asal iya, gue setuju itu. digunakan hasil pemilu yang sekarang. Ya, jadi nggak serentak. Pemilu kalau itu dulu. gue setuju. Nah ini masalahnya dibikin serentak tapi pakai hasil pemilu Sebelumnya kalau itu Yang dulu milih udah meninggal. Itu Anak pernah- sekarang yang milih pernah kita- tidak terdaftar Iya. di dalam hasil pemilu. gue nggak Ini. mendukung PT 0 bukan itu. nggak maksud bisa gua. ini makanya gue luruskan. Iya. Ini kenapa kan ada PT 0 ini Makanya. polemiknya terjadi karena hitungannya yang kemarin. Iya. Makanya saya bilang Berarti tadi, yang kemarin dipindahin ke sekarang Iya. aja. Gitu. ahli hukum harus berbicara. Hukum itu tidak bisa hanya bicara perspektifnya salah benar sesuai. Ini undang-undangnya nggak bisa dibantah, nggak bisa kayak gitu. Kemanfaatannya kan tidak ada. Gitu loh. Tolong ini semuanya menjadi wise, menjadi bijak gitu loh. Bahwa kita bukan mempersoalkan tidak boleh 0% misalnya. Walaupun dalam konstitusi kita tidak dikenal namanya presidensial threshold. Iya. Bahkan saya sih tidak setuju dengan 0% menurut saya. Karena 0% adalah bilangan. Iya. Angka tetap. Gue nggak setuju kalau ada presidensial threshold justru. Iya. Harusnya Dihapus. sesuai dengan konstitusi Iya. dihapus. Kalau tadi ada ketakutan akan bejibun orang, nggak gitu juga. Kenapa? Nggak mungkin orang seberani apa. Kan yang ngusung tuh tetap partai politik. Iya bikin partai maksudnya. Tapi hasil pemilu yang saat ini, Gue Bos. paham maksudnya Iya. Hari kalau 0% nanti besok semua banyak orang- partai berdiri. semua orang bikin partai politik Iya. cuma buat ngusung misalnya Miing jadi presiden, Ya, iya Vincent itu. jadi wakil presiden. Enggak. Parliamentary threshold tetap dipertahankan dengan persentase. Kalau enggak, Jadi memang perdebatannya gitu doang sih, Ri. Jadi 0% sama 20% itu kalau 20% oke, asal legislatif sama pilpresnya Ya serentak. Beda. berbeda. Beda. Maksudnya Serentak. yang dipakai ukuran sekarang. Ah, Iya kan? jadi kayak di Ya. kayak waktu Yang misalnya, dulu. Prancis itu kan begitu, tapi dia presiden dulu baru Iya. DPR. Nah, sekarang ini masalahnya di 20% tapi 20%-nya pakai yang kemarin. Kemarin. Iya. emang dikira partai yang menang sekarang terus besok akan menang? Belum tentu. Iya. Atau bahkan suaranya bisa lebih banyak kan? Iya. Bisa saja. Kenapa pakai otot gitu sih ngomongin partai yang kemarin menang kan belum tentu emang ada masalah sama partai yang menang sekarang. Jangan dilanjutkan. Dia Etika profesi, Bos. Etika profesi. dia ini sebetulnya bukan pengamat politik. Apa? Lebih cocok jadi penyidik. Oke, kita udah ngomong A sampai Z, Mensat, tema-tema kayangan gitu. Nah, itu tema yang sekarang dong. Ya, tema sekarang apa lagi? Itu Tanggal pemilu. pemilu kemarin kan udah diputuskan 14 Februari 2024. Buat saya sih enak tuh. Ada kepastian tanggal itu, jadi yang pertama Bisa si capres hitung-hitungan. bisa gaspol. Terus Iya. kemudian yang kedua isu-isu yang lain itu terutama yang perpanjangan masa jabatan presiden akhirnya selesai kan. Nah kalau Bang Ming melihatnya gimana tuh 2024 ini lumayan loh. Februari 2020 ini saya ngobrol akhir ya. Kayak misalnya gini Bang Ming ya, misalnya Bang Ming lah presidennya. Februari 2024 quick count selesai lah itu ya jam 2 malam misalnya.
Atau biasanya kan kita sore juga udah selesai tuh jam 7 malam. Biasanya udah selesai. 70%, 80% udah stop. Udah biasa. stop itu. Nah itu kan kita udah tahu tuh presidennya dari Bang Miing terus ke Ari. Iya. Itu Bang Miing gimana perasaannya kira-kira jadi Kan presiden? harusnya kan gini sebetulnya. Banyak kepala daerah yang habis masa jabatan di tahun 2022 atau 2023. Iya. Kan umumnya di dalam undang-undang dan aturan serta akal sehat tidak boleh ada kekosongan kekuasaan karena memungkinkan ada pemilu atau pilkada. Ini kan di PLT kan semua, gitu loh. Di PLT kan harusnya tetap aja mereka. Jadi tidak ada kecenderungan orang berpikir wah karena mencegal si ini nanti si ini kehilangan panggung nggak mungkin menang sebagainya. Itu akan hilang tuh sangka-sangka itu. Dan itu pintu masuk untuk spekulasi semua masyarakat terhadap Nggak, itu. maksud saya begini. Gimana menurut Bang Miing perasaannya Pak Jokowi pada saat 14 Februari jam 7 sore? Begitu dia melihat ada nama penggantinya dia. Hendri Itu kira-kira- Satrio. Hendri Satrio Itu atau gimana siapa? tuh kira-kira? Saya kan bukan anaknya, jadi tanyain aja sama bapaknya. Ya, bagaimana perasaan Pak Jokowi? Nanya sama gua, mana gua tahu. Kan Anda dekat Om Iing. Iya. Dekat apaan? Kan juru bicaranya dulu Anda. Udahlah, jangan ukit-ukit masalah. Udahlah. Dekat, Bos. Deket banget. Terus Oh, iya. tiba-tiba ada Anies Baswedan di sampingnya gimana? Iya. Bang Miing kemana nih? Digantiin Anies Baswedan. Ya, itu kecerdasan pemimpin bagaimana orang yang tidak kompeten tidak digunakan. Dan kita orang yang tidak kompeten itu merasa punya kesadaran tinggi. Loh, dulu saya ditawarin oleh Pak Tauki Mas tahun 2003 suruh jadi bupati aja nggak mau kok. Padahal dipilih DPRD, kemungkinan jadi bupati. Nggak mau. Iya. Saya merasa tidak punya kemampuan, tidak Ini punya bagus sih. nggak punya. Kesadaran ketidakkompetenan. Iya. Itu ya, kalau Apa bahasa emak gue itu tahu diri. Kita sekolah SMA aja nggak lulus, Iya, STM. tiba-tiba jadi bupati. Itu tahu diri itu, Ri. Itu salah satu cita-cita saya, Bang Miing. Gua kan suka banget kalau dulu waktu kecil kan kita ada di ojek tuh. Dari daerah di Duren Sawit namanya ojek. Itu di Pengkolan. situ tuh di pengkolannya ada Pangkalan tukang ojek. jual tahu Sumedang. Itu enak banget. Iya. Nah, gue bilang sama bokap gue kan, nanti saya mau punya pabrik tahu. Pabrik tahunya mau saya kasih nama tahunya itu tahu diri. Tahu diri. Iya asik ya. Dari kecil udah pakar branding. Sampai hari ini gak terwujud itu tahu diri. Padahal asik banget, lu mau beli tahu apa? Tahu diri. Jadi itu persamaannya antara tahu diri dengan tahu Sumedang sama-sama enak sebetulnya. Iya. Kenapa? Kalau tahu diri enak hidupnya menjadi tenang. Gitu loh. Tahu kapan harus berhenti, Om. Kenapa saya waktu ditawari jadi bupati nggak mau? Saya tidak pernah sekolah Pamong Praja, sebut saja IPDN misalnya, ke Pamong Prajaan. Tapi sekarang banyak tuh sekolah PBN. Dengar dulu, itu kan Oh ya maaf. 2003 loh. Yang kedua, saya tidak memahami tentang manajemen pemerintahan pasti. Saya tidak pernah mengukur kemampuan leadership saya untuk mengurus rakyat yang begitu heterogen. Dan banyak variabel lain. Dan yang terakhir, kata ustadz saya, kayak guru ngaji saya, kata bapak saya, kalau seorang pemimpin tidak mampu mensejahterakan karena tidak adil, maka urusannya nggak kecil. Gitu loh. Panjang ya ternyata. Urusannya panjang. Jadi Om Iing ini ya, kita dari ukurannya dia di awal tadi udah bisa kita tentukan dia berada di titik mana. Menertawakan orang lain, kondisi dan diri sendiri. Nah, dia menunjukkan gue di sini nih gitu. Makom gue. Saya selalu sama orang, Pak Miing ternyata ganteng orangnya ya. Saya bilang, Ibu periksa mata. Jangan-jangan kataraknya tambah tebal. Karena saya nggak ganteng. Itu tahu diri. Gitu. Ternyata nggak cakep ya gini. Ih, lu pinter banget ngeliat gue gitu. Nah itu tahu diri. Nggak apa-apa. Ya udah gak usah diulang-ulang terus dong. Ketua ini, ketua itu. Ya, saya ketuaan. Iya. Dia udah bisa mancing gue. Udah bisa kita grup lawak bertiga. Udah saking seringnya podcast dulu jadi apal. Itu tadi menarik Bang Miing. Satu lagi, Ri kabelnya Ri. Aman. Enggak aman. Kan tadi udah disebut tuh 2022 banyak selesai, 2023 banyak selesai. Nanti ada lagi pilkada November 2024. Jadi tuh ada kosong. Nah, sekarang ini wacananya jadi menyeruak tuh ke siapa yang bakal menggantikan gubernur, wali kota, bupati yang selesai. Bahkan ada wacana
PLT kan? pelanggaran Undang-Undang TNI Polri itu katanya TNI Polri juga mau dimanfaatkan untuk jadi pemimpin. Nah itu sebaiknya gimana tuh? Misalnya kayak Jakarta lah ya, atau ya Jakarta lah, atau Banten yang pertama kali kan. Itu sebaiknya gimana tuh gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah itu? Apakah dipilih dulu oleh DPRD atau ya udah diterima aja tuh pilkada tanpa gubernur? Iya. Lumayan 2 tahun tuh. Kan gue udah bilang Hen, bahwa itu akan menimbulkan polemik juga. Artinya apa? Bahwa cukup nggak kalau bupati atau gubernur yang ditunjuk itu paling tidak dia adalah ASN atau PNS atau pejabat eselon 1 yang aktif kan? Bukan pensiunan kan? Iya, yang aktif. Nah, sementara TNI Polri kan tidak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Berarti kan satu persoalan selesai. Berapa kecukupan dirjen seluruh Indonesia untuk menutup kebutuhan gubernur-gubernur di semua daerah, termasuk wakil gubernurnya. Dan Demikian bupati juga wali kota. eselon 2 di provinsi untuk jadi bupati di tingkat kabupaten berapa banyak gitu. Belum tentu kompeten. Mungkin mereka birokrat yang berpuluh tahun mengerjakan administrasi pemerintahan, tapi dia dibutuhkan adalah pemimpin di situ, leader. Yang biasa mengambil keputusan, walaupun sesungguhnya di undang-undangnya tidak boleh mengambil keputusan atau kebijakan yang strategis. Udah boleh sekarang. Udah boleh. Iya. Iya, kalau boleh. Sekarang karena namanya bukan PLT tapi penjabat. Penjabat boleh menggunakan APBN. kuasa anggaran APBN. Boleh. Mau bikin strategi apapun boleh. Boleh. Nah, ini akan menjadi kecemburuan sosial. Munculnya apa? Enak banget nggak pemilu dia jadi gubernur. Iya, itu. Dengan hak yang sama. Nah, itu. Artinya apa? Ini muncul persoalan baru. Kenapa sih nggak pemilu kada itu setelah misalnya besok tahun 2002 atau 2002 akhir atau 2003 mereka habis, setiap itu antara serentak dengan tidak serentak kosnya sama saja kok. Lebih gede juga serentak. Dulu kan serentak inginnya efisien kos kan? Nggak juga, nggak terbukti. Iya. Ikuti rule aja. Jadi gini, maksud saya gini. Tapi kan sekarang udah selesai nih. Nggak ada lagi 2022, 2023. Ya menurut Bang Ming gimana tuh? Ya sekarang kan disamakan semuanya. Di ke 2024 dimundurin. Berarti ada kekosongan kekuasaan. Iya. Kekosongan kekuasaan ini diisi oleh PLT. Nah, untuk mengisi ini PLT tadi persoalan nggak kan persoalan juga. Kalau misalnya kita putuskannya penjabat tuh langsung aja sekda gitu. Kan beres tuh. Ada berapa sekda? Iya, Cukup nggak? Cukup lah, satu kabupaten satu ada sekda. Jadi maksud saya daripada berpolemik ya, udah sekda aja. Sehingga tidak ada nggak, gue takutnya tuh ini ntar orang-orang tuh malah berebut jadi penjabat itu. Karena kan lumayan 2 tahun. Tapi kayaknya berkuasa. pikiran ini terlalu berat untuk kita pikirkan. Yang harus mikirin kita orang yang udah digaji loh. Jangan kita yang mikirin, biar aja. Iya, kenapa kita Kenapa kita mikirin yang begitu? Ya udah kita habisin aja. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Kalau nyari solusi di sini salah tempat. Salah Anda. tempat. Jadi Kita kalau di sebuah pelawak. kita kalau ngeritik nih kata orang-orang gitu, kalau ngeritik tuh yang konstruktif, kasih dong solusi. Kritik itu memberikan lubang yang tidak terlihat oleh orang yang seharusnya punya kewajiban. Yang mencari solusi lu yang digaji, bukan kita. Gitu loh. Maka untuk itu nggak ada artinya ditanya ke saya harus cari solusi. Emang gue sekda. Nah, emang udah sekda. Itu ya udah kita akhiri lah daripada nggak ada solusi nih. Oke, terima kasih sudah di kedai kopi, Bang Ming. Siap. Terima kasih. Ari terima kasih, teman-teman kedai kopi yang ada di sana. Semua terima kasih. Terima kasih dan selamat untuk Kedai Kopi punya kantor baru. Iya, studionya Keren banget. Nanti kita Keren banget walaupun nggak keren cadas. Wah, udah. Refli Harun. Tutup dulu. Bang Refli itu kemarin ngomong gini. Teman saya Ari dan Budi di acaranya bertemu dengan Anies Baswedan bla bla gitu kan. Gua bantah. Bang Refli bukan teman kita. Karena beliau adalah senior kita. Enak aja. Mudah-mudahan. Iya, dimudah-mudahan. Itu penghalusan bahasa. Sampai jumpa lagi dah.